Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, senang sekali saya boleh berada di tengah ibu-ibu yang bersemangat sekali dalam berfellowship, dalam beribadah. Kita masih ada di tema yang sama, tapi sebelumnya saya mau bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita boleh berkumpul di tempat ini. Dan juga saya mau berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang kita yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh dapat melayani ibu-ibu dan bapak, karena banyak ibu-ibu, jadi saya ibu-ibu dan bapak, saudara-saudari yang hadir pada siang hari ini. Kita masih ada di tema 13 pencuri kelimpahan. Dan tema kita pada hari ini adalah tema yang ke-9 ya Bapak Ibu ya. Tema yang ke-9 yaitu relasi yang salah. Nah, menarik sekali tema kita pada siang hari ini yaitu berbicara mengenai relasi. Saya percaya setiap kita yang hidup pasti akan mengalami yang namanya relasi. Kita lahir aja itu kita sudah bawa relasi sebagai anak. Lalu dalam perkembangan hidupnya kita berelasi dengan orang-orang di luar kita. Bahkan lebih jauh lagi, ada yang di luar negeri, ada yang di mana-mana, ada long distance relationship. Jadi memang relasi ini yang selalu melekat dalam kehidupan manusia. Tapi bahayanya ada beberapa dari kita ini yang tidak menyadari bahwa relasinya itu salah. Relasinya itu tidak sehat. Nah, kata relasi ini sepertinya familiar, biasa. Namun sadarkah Bapak Ibu bahwa relasi ini punya satu kekuatan yang luar biasa. Jadi di dalam relasi ini, seseorang itu bisa terbentuk karakternya. Dalam relasi ini, seseorang itu bisa terpengaruh dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu pernah dengar mungkin ya, ada orang mengungkapkan begini, kalau Bapak Ibu mau lihat istrinya atau suaminya, lihat pasangannya aja. Jadi kalau Ibu, jadi dengan kata lain begini, suami kita atau istri kita, pasangan kita, mau jadi seperti apa itu tergantung dengan kita. Percaya nggak Bapak Ibu? Saya punya pengalaman. Waktu saya menikah dengan istri saya itu dari keturunan Chinese totok. Mertua saya itu sulit sekali ngomong bahasa Indonesia. Kadang kalau saya ngomong dengan mertua saya juga harus perlu terjemah, yaitu si saya atau ipar-ipar saya. Karena kadang-kadang saya kurang mengerti karena totoknya gitu. Jadi karena saking totoknya ini, dan istri saya juga dididik sama orang tuanya cukup keras. Jadi waktu saya menikah itu istri saya nggak bisa masak Bapak Ibu. Siapa yang punya kasus yang sama? Waktu menikah nggak bisa masak? Banyak kali ya, nggak bisa masak. Waktu saya tanya istri saya, tahu nggak nasi ulam? Nggak tahu. Tahu nggak ketoprak? Nggak tahu. Tahu nggak semur jengkol? Nggak tahu. Padahal enak semua itu Bu ya. Nggak ada yang tahu. Jadi yang cuma dia tahu itu masakan rumahnya aja. Nah, saya kan berangkat dari latar belakang keluarga yang sederhana. Mama saya itu tukang dagang, tukang masak. Jadi waktu saya kecil itu mama saya tukang masak, nenek saya yang kelilingin di area sekitar rumah saya. Jadi mama saya tuh masak apa aja bisa. Mau masak pindang bandeng bisa, semur jengkol bisa, semua bisa. Opor ayam bisa, ketupat bisa, semua bisa. Jadi saya tahu gitu, jadi merasakan masakan-masakan mama saya tuh yang beragam gitu ya, karena tukang dagang jadi makanannya beragam. Nah, singkat cerita akhirnya saya kan nggak mungkin terus-terusan makan makanan rumah dari istri saya gitu, lama-lama bosan juga, bisa kurus kering saya nanti gitu kan. Akhirnya saya ajak dia, coba kamu bikin
saya jadi testernya. Kamu bikin ini, coba gini-gini, cari tahu, tester. Sekarang Bapak Ibu, semua yang tadi saya sebutin tuh, istri saya bisa masak. Jadi, dengan kata lain, hubungan saya dengan istri itu, saya mempengaruhi istri saya, supaya istri saya bisa masak. Ibu-ibu bisa bayangin, atau bapak-bapak deh, kalau istri bapak-bapak nggak bisa masak, gimana rasanya? Nggak enak. Kalau sehari, 2 hari kita makan makanan luar, kalau anak-anak saya kan karena mungkin jarang dikasih makan Indomie, begitu makan Indomie tuh kayaknya spesial banget gitu. Kayaknya bahagia banget gitu ya kalau makan Indomie gitu. Terus sehari makan Indomie, 2 hari makan Indomie, 3 hari makan Indomie, seminggu, 2 minggu makan Indomie, gimana Bapak Ibu? Nek. Nah, jadi relasi ini akan mempengaruhi setiap orang yang ada di dalamnya. Jadi bukan cuma itu Bapak Ibu. Relasi itu punya kekuatan untuk menentukan masa depan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kalau di lembaga pemasyarakatan itu nama orang-orangnya itu bukan nama orang-orang jahat gitu. Bukan nama orang-orang yang serem-serem, bukan. Kadang-kadang nama-namanya Alkitabiah. Nama-nama tokoh Alkitab. Tapi kenapa mereka bisa ada di sana? Itu karena mereka relasinya salah, tidak sehat. Karena mereka terpengaruh. Sehingga kekuatan dari relasi itulah yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi kita mungkin setuju ya Bapak Ibu kalau karakter itu kan terbentuk dari satu tindakan. Satu tindakan yang terus menerus dilakukan. Kalau tindakan itu positif, terus menerus dilakukan menjadi satu pola dan akan membentuk satu karakter yang positif. Lalu kalau satu tindakan negatif dilakukan terus menerus menjadi satu pola negatif dan akan membentuk karakter yang negatif. Nah, demikian relasi tersebut. Relasi yang kita jalin dengan seseorang dilakukan secara intens, terus menerus dengan pola yang sama. Itu akan membentuk kita. Nah, kekuatan itulah yang dimiliki oleh relasi. Dia membentuk karakter orang, dia mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, bahkan juga menentukan arah hidup seseorang. Itulah dahsyatnya. Nah, makanya pada siang hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar supaya kita jangan terjebak pada satu relasi yang salah, satu relasi yang tidak sehat. Kita mau belajar sama-sama. Supaya apa? Supaya kita terhindar. Minimal kalau kita sudah terlambat, sudah ya kadang-kala kan kita tanpa kita sadari kita sudah terlibat relasi dengan orang lain yang tanda petik kurang sehat, yang kalau istilah sekarang kerennya toxic relationship gitu. Yang anak-anak muda sedang bicarakan, kalau kita sudah terjebak seperti itu, ya sudah. Kita coba perbaiki diri. Kita cuma mau belajar sama-sama. Saya berdiri di sini bukan saya berarti lebih bisa, bukan. Berarti kita sama-sama mau belajar karena Alkitab kita inilah menjadi sumber untuk kita boleh belajar sesuatu yang baik. Supaya kita boleh menyingkapi kehidupan kita, supaya kita bisa mendapatkan satu relasi yang sehat dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik dan bahkan menjadi berbahagia. Ada satu ayat yang ingin saya bagikan buat kita semua sebagai pengantar kita pada siang hari ini. Di Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat 20. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bapak Ibu pasti tahu siapa yang menulis Amsal ini. Ini orang hebat. Orang yang
Tuhan itu memberikan karunia sangat luar biasa. Bahkan dikatakan tidak ada di kolong langit ini yang punya hikmat seperti orang yang menuliskan Amsal ini. Tetapi, Amsal Salomo ini menuliskan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Namun dalam kenyataannya orang yang menuliskan Amsal ini, Raja Salomo, di akhir kehidupannya dia hidup meninggalkan Allahnya. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena seperti kita ketahui Raja Salomo itu istrinya aja udah berapa? 700. Istrinya 700 Bapak Ibu. Kita satu aja cukup gitu ya. Ditambah lagi gundiknya 300. Waduh, bayangin tuh. Kalau Pak Torkis bilang kemarin kan rumahnya dekat, kali ini pasti rumahnya jauh-jauh tuh. Karena kan 700 kamar mungkin gitu ya. 700 kamar, istananya 700 kamar, terus gundiknya mungkin di yang mana? Besar sekali gitu. Ini jauh kemana-mana rumahnya. Mungkin mesti naik ontak kali kalau mau ke WC atau kemana-kemana gitu karena saking jauhnya. Nah, Salomo tuh seperti itu. Lalu apa yang menyebabkan Salomo di akhir hidupnya itu dia merasa nggak bahagia? Di akhir hidupnya dia merasakan keputusasaannya. Dan kalau kita baca di kitab Pengkhotbah itu sepertinya tuh sia-sia semuanya yang dilakukan itunya. Kenapa? Karena Raja Salomo membiarkan dirinya itu didikte oleh istri-istrinya. Kalau Bapak Ibu baca, itu dari 700 istrinya, ada 300 gundiknya, itu orang-orang asing tuh. Ada orang Moab, ada orang Edom, ada orang Amon, ada orang Sidon, ada orang Het. Itu rata-rata orang yang nggak menyembah Tuhan. Jadi jangankan 700 istri, 300 gundik, satu istri aja bisa bikin sesat seorang suami. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Ini 300 gundik, 700 istri loh. Gimana nggak tersesat dia? Nah, inilah menunjukkan bahwa relasi itu bisa mempengaruhi seseorang. Jadi sepertinya kita kalau mendengar kata relasi, ya gampang kita boleh kenal. Kalau di luar negeri kan ada satu statement bahwa kita nggak boleh berbicara sama orang asing. Kita nggak boleh ketawa sama orang asing. Nah, itu bagus juga untuk kita memagari diri. Tapi kan budaya di kita timur kan enggak. Kalau ketemu orang mesti senyum, sapa. Bahkan kalau orang Jawa juga diinjak pun juga senyum, ketawa. Itu kan budaya kita. Nah, relasi ini banyak yang di budaya kita ini yang akhirnya dimanfaatkan sama orang-orang yang punya pikiran tidak baik. Nah, saya mencatat ada 3 alasan dari orang-orang kenapa bisa terjebak ke relasi yang tidak sehat. Saya mencatat yang pertama itu, karena saya bicara di kaum wanita, saya sebutnya wanita lah. Ada 3 alasan wanita kenapa mudah terjebak dalam relasi yang tidak sehat. Yang pertama, wanita memiliki kerinduan yang besar untuk dicintai dan diterima. Betul atau betul Bapak Ibu? Jadi seorang wanita itu bisa mudah untuk terjebak dalam relasi yang salah karena wanita itu lebih cenderung ingin dicintai dan diterima. Saya mungkin punya pemikiran begini. Salah satu kriteria seseorang itu berbahagia itu kalau dia bisa mencintai dan bisa dicintai. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita bisa mencintai pasangan kita dan kita pun dicintai oleh pasangan kita, menurut saya itu salah satu kriteria kita berbahagia. Kan ada istilahnya bertepuk sebelah tangan, nah itu sebelah. Cuman kita mencintai doang. Kita bertepuk sebelah tangan, itu kita nggak akan bahagia. Tetapi kalau kita mencintai, bisa mencintai dan
bisa dicintai sama orang, kita akan berbahagia, Bapak Ibu. Tapi kalau kata cinta ini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar Freddie Mercury gitu ya. Freddie Mercury itu punya satu judul lagu dalam bahasa Inggris tentunya, berjudul begini, Too Much Love Will Kill You. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Too much love will kill you. Saya waktu pertama kali dengar lagu ini, saya pikir ini agak tanda petik porno gitu ya, loves gitu kan. Tapi ternyata, tahu nggak Bapak Ibu, kenapa too much love will kill you? Jadi rupanya ada orang juga yang merasa gini, kalau dia mencintai seseorang, lalu dia nggak dicintai, dia patah hati, itu kan sakit. Bapak Ibu bisa bayangin, orang berkali-kali patah hati itu too much love kan, dia mencintai banyak orang, tapi dia nggak mendapatkan cinta dari orang itu. Akhirnya dia merasa sakit dan dia akan merasa menderita, dan itu bisa membunuh orang. Makanya ada sebagian orang Bapak Ibu, dia kadang-kadang mungkin jarang ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau mungkin juga belum pernah dengar. Ada orang-orang tertentu itu dia nggak mau mencintai orang. Kenapa? Karena dia nggak mau patah hati. Kenapa? Karena patah hati itu berat buat seseorang. Buat dia itu berat. Mungkin Bapak Ibu ada yang sering kali mungkin patah hati atau mungkin hatinya udah terlalu elastis, patah nyambung, udah jadi udah gimana gitu ya. Tapi ada orang tuh yang hatinya tuh sensitif, begitu patah remuk hancur gitu. Ada. Dan dia akan menutup diri tuh untuk relasi. Mungkin ada seperti itu. Nah, artinya relasi ini sedemikian dahsyatnya Bapak Ibu, bisa membuat seseorang itu frustasi, tapi di sisi lain bisa membuat seseorang itu happy. Nah, salah satu alasannya kenapa wanita itu bisa terjebak dalam relasi yang salah adalah karena wanita itu lebih ingin dicintai dan diterima. Kalau perasaan itu, perasaan ingin dicintai dan ingin diterima, itu karunia dari Tuhan. Namun kita juga harus bijak memberlakukan itu kepada orang yang tertentu. Enggak semua orang harus kita lakukan seperti ini. Akibatnya kalau kita sembarangan, akan terjebaklah kita pada satu relasi yang tidak sehat. Nah, contohnya ini di Alkitab, perempuan Samaria. Ada berapa suaminya? 5. Karena dia merasa haus, dia tidak mendapatkan kasih yang sesungguhnya dari suaminya yang sudah ada 5 ini. Akhirnya pada saat dia ketemu Tuhan Yesus, itulah pria yang tepat buat dia. Dia mendapatkan kepuasan. Jadi kalau seseorang dalam kehidupannya terus mengembara untuk memuaskan rasa untuk dicintai dan diterima oleh semua orang, percayalah kita akan lelah. Dan inilah menjadi satu alasan kenapa itulah orang akhirnya terjebak dalam satu relasi yang tidak sehat, dan ini akan mencuri kelimpahan dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa alasannya wanita itu lebih gampang terjebak dalam relasi yang salah? Karena wanita itu mudah dipengaruhi oleh emosi daripada kebenaran. Jadi emosinya kadang lebih ngecun dibanding logikanya. Kadang perasaannya lebih jalan lebih dulu dibanding logikanya. Sehingga seringkali orang menyebutnya kalau wanita itu bermain dengan perasaan, pria itu bermain dengan logika, yang kadang-kala nggak klop sepertinya. Tapi kalau yang memang sudah sekarang klop dengan suami istri, ya puji Tuhan, karena sudah Tuhan berikan karunia untuk bisa jadi klop. Karena pada dasarnya manusia itu, wanita khususnya,
itu mudah dipengaruhi oleh emosinya daripada kebenaran yang sudah ada. Emosi itu salah nggak? Nggak juga. Karena emosi itu kan Tuhan kasih sebagai anugerah. Di khotbah saya yang lalu kan, Tuhan itu menciptakan manusia itu bukan sebagai robot, tapi ada emosi, ada perasaan. Itu baik. Itu sebenarnya untuk kontrol Tuhan berikan dalam hidup manusia. Tetapi dalam kenyataannya, emosinya inilah yang mengontrol kehidupan seseorang, khususnya kaum wanita. Sehingga emosi inilah yang seringkali memberikan satu masukan dalam dirinya sehingga mengambil keputusan yang salah dan mengabaikan kebenaran. Contohnya, Hawa. Hawa sebelumnya tahu nggak bahwa buah itu nggak boleh dimakan? Tahu. Kan Tuhan sendiri yang bilang jangan dimakan. Tapi kenapa dimakan? Karena dia sudah terjebak, emosinya berjalan lebih dahulu. Dia melihat buah itu enak, buah itu nikmat. Diabaikan dulu deh apa yang Tuhan bilang bahwa itu nggak boleh dimakan karena ini lebih enak. Seringkali kan kita begitu. Sesuatu yang memikat hati kita, sesuatu yang membuat kita akan merasakan kenikmatan, kadang-kadang kebenaran kita singkirin dulu. Entahlah, gampang kalau udah gini kita minta ampun, minta apa segala macam, balik lagi. Kan begitu kali-kali. Hawa pun seperti itu. Tuhan sudah tahu, sudah kasih tahu bahwa buah itu jangan dimakan. Dilihat boleh, dipandang boleh, dipegang jangan. Apalagi dimakan. Tapi setelah dimakan, ngajak-ngajak. Yang diajak suaminya. Nah, ini kan kecenderungan manusia. Kalau kadang-kadang yang enak-enak, manusia kan jarang suka ngajak-ngajak. Tapi kalau yang nggak enak, suka ngajak-ngajak. Contohnya, provokasi. Jadi, kenapa manusia atau wanita itu suka terjebak ke dalam relasi yang salah? Karena emosinya itu yang memimpin kehidupannya. Bukan kebenaran firman, bukan hikmat yang Tuhan taruh dalam hati dan pikirannya yang menguasai kehidupannya, tetapi emosinya yang menguasai. Sehingga mendapatkan relasi yang tidak sehat. Yang ketiga, alasan kenapa wanita itu lebih sering terjebak dalam relasi yang tidak sehat. Karena wanita itu sulit melepaskan hubungan yang tidak sehat itu karena ikatan hati. Wah, dalam ceritanya Bapak Ibu. Jadi sudah membina hubungan dengan emosinya, dengan perasaannya, lalu sudah mulai main hati. Nah, kalau sudah begini, waduh, berat Bapak Ibu. Awalnya mungkin lemnya, kalau lem cuma biasa aja, tapi ini lemnya yang udah tingkat berat ini kalau udah main hati. Akibatnya apa? Begitu emosi bermain, hati bermain dalam satu hubungan, dalam satu relasi, sulitlah seseorang untuk melepaskan relasi tersebut. Bahkan nih, orang itu sudah mengalami sesuatu yang tidak enak dalam relasi itu. Tetapi karena sudah bermain hati, masih tetap aja. Contohnya siapa Bapak Ibu? Simpson dan Delilah. Simpson tahu nggak bahwa dia mau dijahatin sama Delilah? Tahu. Udah berapa kali. Tapi kenapa masih terus-terusan? Artinya ini membuktikan bahwa kalau kita terjebak dalam satu relasi, dalam satu hubungan, itu kadang tidak mudah untuk melepaskannya. Kalau kita sudah terjebak dalam kondisi seperti itu, artinya kita sudah mulai bermain dengan hati kita, bukan dengan
emosi kita lagi, udah mulai main dengan hati kita. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Dan biarlah pada siang hari ini, kalau kita sudah merasakan seperti ini, nggak apa-apa. Kalau yang sudah berlalu, berlalu. Sekarang kan kita sudah tahu, alasan-alasan inilah yang kadang membuat kita itu terjatuh dalam relasi yang tidak sehat. Dan mulai saat ini, yang penting asal kita mau mencoba evaluasi setiap relasi yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, ada 3 kelimpahan yang dicuri oleh relasi tersebut. Nah, yang pertama, damai sejahtera. Bapak Ibu kira-kira kalau ketemu sama orang yang Bapak Ibu kalau misalnya ada di satu relasi yang tidak sehat, yang bikin jengkel, kira-kira bisa ada damai sejahtera nggak? Nggak ada, nggak akan. Kalau seseorang terjebak dalam relasi yang salah, pasti tidak akan ada damai sejahtera dalam hati. Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau semakin lama hubungan itu semakin dijaga, itu akan semakin menderitanya, semakin panjang penderitaannya. Filipi 4 ayat 7 berkata begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan Yesaya 26 ayat 3 berkata gini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu, kalau kita salah menempatkan posisi kita, akibatnya kita salah membina hubungan, dan kita terjebak dalam situasi relasi yang tidak sehat dan salah, maka yang ada kita akan kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tidur kita tidak nikmat, makan tidak berselera, melakukan segala sesuatu tidak bersemangat, dan ini akan menjadi penderitaan yang amat sangat buat kita. Oleh karena pada siang hari ini kita menyadari bahwa kalau kita membina hubungan yang salah, akan banyak sesuatu yang dicuri dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan itu menciptakan manusia itu, ide pertamanya itu hidup dalam kelimpahan. Buktinya apa? Buktinya Tuhan menyediakan segala sesuatu, fasilitas dulu, baru menciptakan manusia. Tandanya Tuhan mau begitu manusia ada, hidup dalam kelimpahan. Tentunya harus ada bekerja. Tetapi semua fasilitas sudah Tuhan siapkan. Namun dalam kenyataan kehidupan kita, kita kehilangan seperti itu. Kita kehilangan kelimpahan dalam hidup kita. Kita kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bukan karena mungkin ada pengaruh dari orang lain, mungkin akibat dari orang lain, tapi menurut saya keputusan yang terjadi dalam kehidupan itu murni adalah keputusan kita. Ada ungkapan bilang begini, bahagia itu adalah satu pilihan, dewasa itu satu pilihan. Jadi kalau Bapak Ibu mau disebut orang yang berbahagia, itu pilihan Bapak Ibu. Orang lain tidak akan pernah bisa mempengaruhi kebahagiaan kita. Orang lain tidak akan pernah mempengaruhi kedewasaan kita. Kita mau jadi dewasa atau kita mau jadi seperti kanak-kanak, itu pilihan kita. Bapak Ibu tahu, saya ini dulu waktu di Full Gospel, saya bergabung di Full Gospel itu waktu masih saya kuliah. Waktu saya bergabung di Full Gospel itu, namanya pengusaha-pengusaha gitu ya. Yang ada itu orang-orang yang pada saat saya masuk kuliah umur berapa sih? Sekali paling 18-20 gitu ya. Itu ketemunya umurnya 40, 50 Bapak Ibu. Saya paling muda. Jadi di komunitas itu, di komunitas saya itu saya paling muda, paling bontot gitu. Jadi nggak tahu apakah memang jadinya seperti ini karena karbitan seperti itu, saya kurang tahu. Tapi saya bergaulnya dengan orang yang seperti itu. Kan yang mengajak saya di Full Gospel itu kan Pak Herman.
Pak Herman dengan saya aja umurnya bedanya sekitar 16 tahun. Karena Pak Herman itu anak kedua, anak laki-laki kedua, saya anak laki-laki ke-6. Kami semua 7 bersaudara. Dan uniknya gini, anak pertama perempuan, anak kedua Pak Herman laki-laki, anak ketiga perempuan lagi, anak keempat laki lagi, anak kelima perempuan lagi, anak keenam laki-laki, anak ketujuh perempuan lagi. Ayo, siapa yang mau belajar dari itu? Saya nggak tahu papa saya tuh hebat dari mana bisa begitu selangsing. Saya aja nggak dapat Bapak Ibu. Saya cuma punya anak 2, tapi dua-duanya laki gitu. Padahal saya merindukan juga awalnya anak kedua saya itu perempuan. Bahkan saya udah kasih nama itu selama 9 bulan itu namanya perempuan. Tapi di akhir-akhir begitu mau lahiran, malah lahir laki-laki ya. Tapi saya tetap bersyukur. Artinya kan segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik. Mungkin kadang-kala kita belum bisa menerimanya, tapi percayalah Tuhan itu pasti selalu baik. Nah, kembali lagi ke khotbah kita nih. Jadi damai sejahtera itu akan dicuri oleh hubungan yang tidak sehat. Seharusnya damai sejahtera itu yang memelihara kehidupan kita, memeliharakan hati kita dan pikiran kita. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat orang itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, lihat aja perkataannya. Karena dari dalam hatilah akan keluar tuh perkataan-perkataan, baik itu baik atau tidak baik. Jadi kalau hatinya terpelihara, pikirannya terpelihara, pasti kata-katanya juga terpelihara baik. Kalau hatinya tidak terpelihara, pikirannya tidak terpelihara, kata-katanya juga tidak akan terpelihara. Jadi persislah kalau kita mau lihat seseorang itu dari buahnya, dari perkataannya, tingkah lakunya, pemikirannya. Bayangin kalau Bapak Ibu damai sejahteranya diambil, yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya itu bukan damai sejahtera lagi, kedongkolan. Ngomong sedikit langsung kata-katanya. Kata-kata yang maki-makian semuanya. Dan ini akan merusak kehidupan kita Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang dicuri dari kehidupan kita, dari kelimpahan ini, akibat dari relasi yang tidak sehat? Tujuan dan panggilan hidup. Orang yang salah memilih relasi itu akan tanpa dia sadari dia menjauh dari panggilan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, di lembaga pemasyarakatan itu mungkin kalau kita dengar cerita mereka, awal-awalnya mungkin mereka bagus. Masih kecilnya sekolah minggu, mungkin remajahnya dia ke teens. Lalu waktu pemudanya dia ke youth. Mulai sedikit salah jalan, salah bergaul, salah jalan, masuk. Salomo awalnya pada saat ditanya Tuhan, saya nggak memilih kekayaan Tuhan, saya memilih hikmat. Supaya apa? Supaya dengan hikmat itulah saya memimpin rakyat saya. Supaya dengan hikmat itulah saya boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Supaya dengan hikmat itulah saya boleh mendatangkan sejahtera buat rakyat saya. Bagus nggak Bapak Ibu? Dahsyat. Coba kalau itu di Indonesia, pasti kita udah awalnya ya, pasti udah beda. Asal jangan endingnya yang 700 itu tadi. Nah, jadi kita punya tujuan hidup, kita punya panggilan hidup, itu dicuri oleh namanya relasi yang tidak benar. Efesus 2 ayat 10 berkata begini,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah jelas dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu kan tujuan Allah tuh. Tujuan Allah itu supaya kita hidup di dalam itu tadi yang disebutkan, untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Tapi karena kita membina hubungan yang salah, itu semua terjingut dari kita. Dahsyat ya Bapak Ibu. Jadi relasi yang sepertinya biasa-biasa saja, itu akan merenggut seluruh kehidupan kita. Tujuan hidup kita tuh direnggut olehnya. Yang ketiga, ini belum terakhir ya, karena masih ada aplikasi. Yang dicuri dari kelimpahan kita itu adalah berkat dan masa depan. Tadi kan begitu kita salah memilih, kita salah mengambil keputusan, akhirnya mempengaruhi kehidupan kita tuh. Jangan jauh-jauh deh. Kita dalam pelayanan aja nih, begitu kita nggak sepakat dengan ketua bidangnya atau ketua divisinya, lebih berat lagi ketua komisinya, atau lebih berat lagi pembinanya, atau penatua diaken, atau gembala sidang, dengan ketua bidangnya deh. Begitu nggak sepakat atau mungkin berbeda pendapat aja udah langsung. Kadang-kadang kita kecewa, kita membiarkan kita tuh berada dalam kemarahan, dalam satu yang membuat kita itu akhirnya punya hubungan tidak baik dengan teman-teman kita, dan mengakibatkan kehidupan kita, kerohanian kita semakin terpuruk. Berkat dan masa depan kita akan direnggut oleh relasi yang salah. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, ini kata Tuhan ya, mengenai kamu, kita semua maksudnya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Pada prinsipnya Allah tidak inginkan kita kecelaka dalam kehidupan kita. Namun pilihan kitalah yang membuat kita celaka dalam kehidupan kita. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, dan itu akan hilang kalau kita terjebak dalam relasi yang salah. Lalu apa aplikasinya Bapak Ibu? Katakan kita sudah bahas tadi alasan-alasan mengapa kita gampang terjebak dalam relasi. Lalu apa saja yang sudah direnggut dalam kehidupan kita oleh relasi yang salah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, saya mencatat ada 3 juga. Yang pertama, kita coba evaluasi relasi kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah terlanjur membina hubungan dengan orang lain dan kita merasa itu tidak sehat, kita evaluasi. Apakah relasi itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, atau justru sebaliknya, membuat kita jauh dari Tuhan? Atau apakah hubungan ini membawa kita mengalami damai sejahtera, atau malah sebaliknya, kita seringkali kecewa, kita seringkali patah. Apakah hubungan ini membangun iman saya? Apakah dengan mengadakan relasi ini karakter saya jadi semakin baik? Ini kita perlu lakukan evaluasi Bapak Ibu. Bapak Ibulah yang lebih tahu. Jadi kalau kita sudah terlanjur pada hari ini terjebak dalam satu relasi,
Saya nggak sebut itu salah atau gimana, evaluasilah yang saya sebutkan tadi. Intinya Bapak Ibu, tidak semua relasi itu harus dipertahankan. Setelah Bapak Ibu melakukan evaluasi, kalau istilahnya itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, sudahlah, selesaikan relasi itu. Yang kedua Bapak Ibu, bangunlah identitas di dalam Kristus. Saya dulu waktu pertama kali, waktu awal-awal saya menikah dengan istri saya pengalaman aja deh, cerita pengalaman aja ya. Waktu saya menikah, kebanyakan dari keluarga istri saya itu belum Kristen, belum kenal, ya kenal Kristus tapi mungkin masih begitu-gitu aja gitu ya. Dan mereka punya kebiasaan itu hari Minggu itu piknik Bapak Ibu, pergi keluar kota, piknik kemana-kemana gitu. Saya kan memang dari sejak masih muda, masih kuliah, itu kan memang sudah menanamkan dalam diri bahwa hari Minggu itu harus ibadah. Maka saya tanamkan juga kepada istri saya, kepada anak-anak, hari Minggu harus ibadah. Itu boleh dibilang harga mati. Kecuali kalau alasan khusus yang seperti Om Yakub bilang, istri melahirkan. Itu. Jadi waktu saya mulai masuk di keluarganya istri saya ini kan, ini satu dilema Bapak Ibu. Kalau saya nggak ikut piknik sama mereka, gimana? Tapi kalau saya ikut, berarti kan saya harus meninggalkan pelayanan. Saya kan, kalau saya ngikut berarti saya nggak ke gereja. Dan menurut saya ini akan merusak saya. Akhirnya, saya ngomong baik-baik dengan istri, bahwa kan komitmen dari awal. Saya harus bilang sama istri kan, Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya. Waktu saya mau menikah, sebelum menikah nih ceritanya, ini tarik lagi ke belakang nih. Sebelum saya menikah, saya dengan istri juga tarik-tarikan Bapak Ibu. Istri saya mau saya ke gereja dia, karena dia guru sekolah minggu di gerejanya dia. Saya di sini kan tergabung di WL Singer dulu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu saya waktu itu. Jadi saya maunya, udah ikut saya dong, gereja saya. Kan diberkatinya di gereja saya kok. Om Yakub yang berkatin. Saya mau dia ibadah di saya. Tapi istri saya mau saya ke gereja dia. Bapak Ibu tahu nggak? Saat itu tuh undangan belum disebar loh. Udah mau sebar undangan, udah cetak undangan. Saya cuma berdoa sama Tuhan, apa yang mesti saya ngomong sama istri saya ini, calon istri saya waktu itu. Saya cuma bilang, gini aja deh, kalau memang seperti ini, kita jangan sebar dulu undangannya. Kita pastiin dulu, kamu siapa, mau ikut siapa. Kalau saya maunya kamu ikut saya. Kamu masih bertentangan tuh. Akhirnya, saya keluarkan senjata pamungkas. Tahu nggak senjata pamungkasnya Bapak Ibu? Hai istri, tunduklah pada suami. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu di Alkitab, kita balik lagi ke Bible. Landasan kehidupan kita ini, kita Alkitab. Alkitab katakan, tunduklah kepada suamimu. Saya cuma mau kamu tunjukkan itu kepada saya, bahwa saya mau kamu ikut saya. Saya kan bukan ngajak yang nggak benar, saya ngajak yang benar untuk kamu ke gereja saya. Dia 2 hari mikir, baru dia kasih jawaban Bapak Ibu. Akhirnya kami menikah. Nah, lanjut lagi ke cerita tadi tuh hari Minggu yang mereka pada piknik. Akhirnya Bapak Ibu, saya tetap bersikeras, saya tidak ikut mereka pergi. Saya tetap ke gereja. Jadi kalau dulu kan masih belum ada WA ya. Jadi kalau mereka cerita, wah begini, kalau lagi ngumpul keluarga nih, wah enak begini. Saya kan diam aja karena saya nggak ngikut gitu. Lambat laun Bapak Ibu, sekarang
Akhirnya mereka semua yang ke gereja. Jadi dalam kehidupan kita ini, kadang memang kita harus punya prinsip dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus bangun identitas kita di dalam Kristus. Tanamkan dalam pikiran dan hati kita bahwa kita ini anak Allah. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Jadi karena kita anak raja, kita jangan sembrono bawa diri kita, Bapak Ibu. Kita jangan sembrono membina hubungan dengan orang-orang yang beda nilai dengan kita. Saat ini kan gembala sidang kita sedang mencanangkan nilai kita, faith. Jadi kalau orang-orang yang berbeda nilai, hati-hati. Kenapa? Ya karena di Alkitab juga banyak. Jangan kita boleh kalau kita membajak. Bapak Ibu baca, saya lupa ayatnya di mana. Jangan membajak sawah itu, satunya pakai sapi, satunya pakai keledai. Nggak nyambung, nggak akan bisa Bapak Ibu. Kalau pemajak itu kan sapi ya sapi, keledai dua-duanya. Jadi sapi sama keledai beda, gitu. Jadi kalau kita beda nilai, nggak akan bisa sama Bapak Ibu. Makanya bangunlah identitas kita, identitas diri. Aku anak raja, aku anak Tuhan Yesus, aku sudah ditebus, mahal harganya. Nah, sejak itu kita harus perlakukan diri kita dengan hati-hati dalam perkataan, pikiran, tingkah laku, perbuatan, membina hubungan supaya kita tidak terjebak. Percayalah Bapak Ibu, seperti pastor bilang, gembala sidang kita bilang, kalau kita sering berdoa, sering baca Alkitab, sering berpuasa, akan memperkuat kerohanian kita. Nilainya akan muncul. Nilai akan muncul Bapak Ibu. Keinginan-keinginan seperti itu tadi nggak akan bisa. Beda prinsip, beda. Karena nilai-nilai itu muncul, maka kita akan sadar bahwa gue nggak seperti itu tuh. Karena kita anak Allah. Jadi aplikasi dalam hidup kita supaya kita tidak terjebak dalam hubungan yang salah, kita harus bangun identitas dalam hidup kita. Bahwa kita anak-anak Allah. Tuhan sudah siapkan rumah yang baik di sorga. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Yang berikut, yang terakhir. Nah ini baru terakhir. Pilih relasi yang membuat bertumbuh, Bapak Ibu. Kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang punya nilai sama, yang punya tujuan hidup sama, punya panggilan sama, punya nilai yang sama. Kalau istilahnya gembala sidang kita memagari diri kita. Kita pagari. Kita pilih, karena kita memagari diri kita akan pilih-pilih relasi. Bapak Ibu sekedar kesaksian. Saya lahir tuh di Jakarta. Saya tinggal, kecil saya tuh di Mangga Besar. Mungkin kalau orang-orang Jakarta, orang-orang yang sudah senior, tahu Mangga Besar itu tempat apa. Ada yang bilang itu puskesmas. Tahu Bapak Ibu, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan. Pusat kesenangan masyarakat. Itu Mangga Besar. Ada juga yang menyebutkan Mangga Besar itu Malioboro-nya Jakarta. Di tempat saya tinggal, nggak jauh, kira-kira radius 100-200 meter. Itu komplotan yang perampok-perampok, judi, wah macam-macam lah. Bapak Ibu sebutkan sesuatu yang negatif, ada di situ. Saya tuh produk dari situ Bapak Ibu. Tapi nggak kelihatan kan maksudnya sekarang? Saya produk dari sana. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Waktu saya SMA, saya bergaul dengan teman-teman SMA. Meskipun tanda petik sempat juga nakal. Waktu saya kuliah, saya gabung dengan teman-teman
kampus. Di dalamnya juga saya ikut persekutuan oikumene mahasiswa, sehingga akhirnya saya bergabung di Mawar Saron seperti sekarang. Dan kalau saya melihat Bapak Ibu, ini kesaksian ya. Karena kalau saya kesaksian kalau saya coba flashback, hari ini tanggal 7 bertepatan istri saya ulang tahun tadi. Tapi saya udah beli kue dulu tadi pagi. Jadi pagi-pagi tadi saya udah bangun lebih awal. Bertepatan istri saya kan baru operasi kaki ganti lutut gitu ya. Jadi kakak ipar saya nginep 2 orang di rumah bantu-bantu. Lalu tadi pagi ya udah beli mie, makan telur kan biasa begitu. Jadi saya pagi-pagi bangun, saya coba beli, terus saya mampir juga ke toko roti, saya beli kue tart kecil. Ya habis itu doa sebentar baru saya berangkat kemari. Nah, Bapak Ibu, kalau saya flashback nih, saya tuh waktu tinggal di Mangga Besar, saya disebutnya anak kampung Bapak Ibu. Anak kampung. Tapi saya bersyukur saat ini saya nggak kampungan gitu. Dulu anak kampung tapi saat ini nggak kampungan. Betul kan Bapak Ibu? Nggak kampungan kan? Nggak kampungan. Karena begitu saya kenal Kristus, tahun 91 saya kenal Tuhan, saya dibaptis. Waktu itu yang baptis saya adalah Pak Samuel Liao. Kalau Bapak Ibu yang orang-orang lama mungkin kenal Pak Samuel Liao. Masih dibaptisnya di Raden Saleh. Saya dibaptis, saya meninggalkan kebiasaan saya yang lama. Saya mengikut Tuhan dengan sungguh. Saya memilih orang-orang yang harus dekat sama saya. Saya memilih orang-orang yang boleh bergaul dengan saya. Dan saya akan batasin. Dan saya mengajak kita semua Bapak Ibu. Karena kita tahu kebenaran pada siang hari ini. Sebagai penutup Bapak Ibu, Bapak Ibu jangan takut melepaskan relasi yang sudah terjadi, yang kalau itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi pilihlah pergaulan-pergaulan yang dapat memulihkan kerohanian Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu semakin dekat kepada Tuhan, yang membuat karakter kita semakin excellent, semakin serupa dengan Kristus, seperti kita punya visi dan misi gereja. Kita punya karakter yang berkarakter Kristus dan berjiwa misioner, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan boleh ditinggikan. Banyak orang mengenal Kristus dan mereka boleh diselamatkan lewat hidup kita, sehingga kerajaan Allah boleh ditegakkan di muka bumi ini. Dan biarlah Tuhan Yesus boleh dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyi satu lagu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Tuhan saja yang mengenal hati kita. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita semua terbuka di hadapan Tuhan.